Shalom kekasih Kristus, senang kita berjumpa kembali pada renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap dan berdoa agar kita semua mengalami pertolongan, penghiburan, perlindungan, dan lainnya dari Tuhan. Mungkin hari ini banyak hal yang tidak mendukung keadaan hidup yang kita jalani. Tetapi tetaplah semangat dalam Tuhan. Dan bawa hidup kita untuk terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan agar kerohanian kita menjadi kuat dan bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami naikkan syukur kepadamu, kembali Engkau menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah waktu dan kesempatan yang diberikan dalam kehidupan kami dapat menggunakannya sebaik mungkin, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk kami tindak lanjuti dalam sikap dan perbuatan kami. Tuhan, pimpin kami supaya apa yang selama ini kami isi, yaitu firman Tuhan, membuat kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Tentunya Tuhan, Engkau mungkin mengharapkan dalam kehidupan kami, saatnya kami bertumbuh dan menghasilkan satu buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema saatnya bertumbuh. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam segala hal, apabila kita menghendaki terjadinya pertumbuhan, perlu adanya proses dari awal sampai kepada tahap yang dinyatakan cukup dalam pertumbuhan. Terjadinya pertumbuhan karena adanya progres atau perubahan hasil ke arah yang baik dan semakin baik yang dapat dilihat dan dirasakan. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Dapatkah mengukur pertumbuhan rohani saat ini? Mungkin menurut ukuran waktu sudah lama dalam mengiring Tuhan, dan bila ditilik secara waktu sudah saatnya bertumbuh. Sesungguhnya kriteria untuk mengukur seberapa bertumbuhnya kerohanian dapat diajukan beberapa pertanyaan. Seberapa seringkah kita mengikuti ibadah raya pada hari Minggu? Berdoakah kita pada saat makan, pada saat tidur, pada saat bangun pagi? Adakah keinginan untuk berdoa dan membaca Alkitab secara khusus, yaitu bersaat teduh? Atau dari semua pertanyaan ini tidak ada hasrat yang kuat sama sekali? Kekasih Kristus, bila semua pertanyaan yang disampaikan tadi tidak pernah mempunyai keinginan sama sekali, bahkan kalaupun beribadah bawaannya ngantuk dan malas untuk berdoa bila tidak ada kebutuhan, ini sudah menandakan kondisi kerohanian yang cukup mengkhawatirkan. Memang untuk memiliki pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, yaitu dengan sekali kita memohon kepada Tuhan, dengan sesegera mungkin rohani kita bertumbuh. Jadi apabila kita sudah lama mengiring Tuhan, alangkah baiknya kita menguji sampai sejauh mana keberadaan rohani kita. Sekarang lakukan tindakan untuk semakin dekat memiliki komunikasi dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan setia beribadah. Sekarang sudah saatnya bertumbuh kerohanian kita. Dalam mengalami pertumbuhan rohani, memang itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan sebagaimana apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 7. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan sebagaimana Paulus lakukan, yaitu menyiram, memberi pupuk dengan menasehati dan memberitakan firman Tuhan supaya kerohanian umat bertumbuh. Seperti halnya orang yang ingin tubuhnya sehat, mereka pun harus melatih diri dengan berolahraga secara teratur. Mau punya tubuh yang sehat dan kekar, perlu olahraga secara teratur dengan pergi ke fitness center. Ingin pintar, ya belajarlah sungguh-sungguh. Demikian juga dengan pertumbuhan iman, haruslah melalui proses di mana ada bagian Tuhan dan ada pula bagian kita yang harus kita lakukan. Melatih diri untuk beribadah itu sangat penting, karena di dalam peribadahan yang kita lakukan, kita akan semakin dibawa untuk mengerti tentang kehidupan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Dalam melatih kerohanian, kita pun harus melatih untuk mematikan segala hal yang bersifat duniawi, karena ini akan mendatangkan murka Allah. Dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, maksudnya orang-orang durhaka. Kasih Kristus, bila hidup kekristenan kita dikuasai oleh keinginan daging atau keinginan duniawi, kerohanian kita tidak akan bertumbuh, bahkan akan mati rohani. Sudah saatnya bertumbuh dan meninggalkan hidup kita yang lama. Ingat, waktu berjalan begitu cepat. Janganlah kita menunda-nunda waktu. Sudah saatnya kita untuk terus melatih diri dengan tekun dan rajin beribadah dan mematikan keinginan-keinginan duniawi. Bila kita melakukannya secara konsisten, maka secara progres akan bertumbuh. Untuk bertumbuh dan menjadi dewasa rohani, kita harus siap mengalami proses, sebab setiap proses akan membawa kebaikan bagi kita. Pada waktu kita diproses memang tidak menyenangkan, namun dapat membuat iman semakin bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam iman akan Kristus itu begitu indah, karena di dalamnya kita akan mengalami kedamaian, kebahagiaan, sukacita, kesabaran, kesetiaan, kasih, pengharapan, pertolongan yang membawa kehidupan yang kita jalani menjadi semangat. Karena hidup itu sendiri memberi arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jangan berhenti hanya sebatas rindu, namun lakukanlah bagian kita agar kita merasakan pertumbuhan luar biasa dalam iman akan Kristus. Mari belajarlah peka. Sekarang bukan lagi waktunya untuk leha-leha dalam kerohanian, melainkan sudah saatnya bertumbuh. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mencerahkan kerohanian kami agar kami terus mengalami satu sikap yang semakin hari semakin rindu ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Karena sudah saatnya kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan sudah saatnya pula kami harus menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau dengan sikap dan perbuatan kami Tuhan. Kami rindu melalui sikap dan perbuatan kami, melalui pikiran dan perkataan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan bawa dan mampukan kami untuk kami menghasilkan semuanya itu. Itulah yang menjadi kerinduan dan doa kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa